Seperti dejavu, Brazil harus kembali gagal melangkah ke semifinal Piala Dunia usai disingkirkan timnas Kroasia. Skuad bertabur bintang yang dimiliki tim Samba, masih belum cukup untuk melaju hingga ke babak final. Berisi skuad yang mewah, Brazil masih belum cukup untuk juara. Brasil harus melupakan perjalanan mereka untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2022. Neymar CS harus disingkirkan Kroasia, melalui drama adu penalti di babak perempat final. Laju mereka harus terhenti, setelah Luka Modric dan kolega, sukses memaksa tim Selecao bermain sampai babak extra time. Setelah bermain buntu 90 menit di waktu normal, gawang Kroasia akhirnya jebol juga. Sang superstar Neymar, yang menjadi pahlawan Brasil untuk memecah kebuntuan, pada menit ke-105. Namun, keunggulan mereka tak bertahan lama. Itu setelah Kroasia menyamakan kedudukan pada menit ke-116, lewat tendangan Bruno Petkovic dari luar kotak penalti. Dalam drama adu penalti, Kroasia berhasil menang dengan skor 4-2. Selama ajang Piala Dunia kali ini, kiprah Brasil lebih banyak bergantung pada sosok Neymar. Ia memang menjadi sosok utama kekuatan tim Samba untuk bersaing di Qatar. Kemampuan serta pengalamannya diharapkan dapat menjadi kekuatan utama Brasil. Sayangnya, ia sempat terkena cedera pada pertandingan pertama, dan harus absen hingga berakhirnya fase grup. Pada akhirnya, Neymar sudah pulih dan bermain pada babak 16 besar. Kontribusi Neymar masih tergolong besar, dengan menyumbangkan 2 gol di babak gugur. Brasil menjadi bergantung kepada Neymar dalam membangun serangan, atau bahkan menciptakan peluang. Hal itu dengan mudah dibaca oleh lawan, yang membuat serangan mereka sering terputus. Timnas Brasil sejatinya mampu tampil dominan, selama pertandingan berlangsung. Namun, Kroasia juga mampu menampilkan pertahanan yang apik. Neymar dan kolega dibuat kesulitan untuk menembus lini pertahanan timnas Kroasia. Bahkan, mereka baru bisa mencetak gol di babak perpanjangan waktu. Di sepanjang pertandingan berlangsung, Kroasia juga sukses menjalankan formasi dan strategi dengan sangat baik. Mereka bahkan berhasil meredam Neymar di sepanjang laga. Bukan hanya itu, Kroasia juga mampu menghentikan laju pemain kunci Brasil lainnya, seperti pergerakan Vinicius, yang tak diberikan leluasa. Yang terakhir, penampilan apik dari kiper Kroasia, yakni Dominik Livakovic. Sang kiper sukses menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Livakovic mampu menjadi tembok terakhir, dan menjaga gawang Kroasia agar tetap aman. Tak hanya itu, ia juga sukses mengamankan satu tendangan penalti dari pemain Brasil. Nama Neymar jadi salah satu sosok yang paling terpukul atas tersingkirnya tim Selecao dari Piala Dunia Qatar. Saking kecewanya, dia sampai mengisyaratkan bakal pensiun dari sepak bola internasional. Neymar mencetak 1 gol untuk Brasil dalam kekalahan dari Kroasia. Ia menangis terseduh-seduh, setelah tim Samba dipastikan tersingkir dari babak perempat final. Setelah laga berakhir, Neymar mengatakan, bahwa dia tidak akan menjamin 100% akan bermain kembali untuk timnas Brasil. Saya tidak menutup pintu apapun di tim nasional. Tetapi, saya juga tidak menjamin 100%, saya akan kembali, kata Neymar. Dalam pertandingan itu, Neymar berhasil menyamai rekor 77 gol milik sang legenda, yakni Pelé. Neymar menciptakan 1 gol untuk timnas Brasil, tetapi di laga tersebut, Bruno Petkovic menyamakan kedudukan, beberapa menit kemudian. Bahkan, Neymar juga tidak menjadi penendang, dalam adu penalti di laga itu.
Setelah berhasil tersingkir, Leonardo Tite pun resmi mundur dari posisinya sebagai pelatih tim Selecao. Kabar ini dikonfirmasi oleh sederet media, termasuk TN Sports. Sementara itu, kabar yang sama juga dilaporkan oleh jurnalis asal Italia, yakni Fabrizio Romano. Leonardo Tite meninggalkan Brasil. Dia tidak lagi menjadi pelatih kepala tim Selecao, usai kekalahan dari Kroasia, tulis Fabrizio Romano. Tite menukangi Brasil sejak Juni tahun 2016 silam. Ia dipilih menggantikan Carlos Dunga usai kegagalan di pentas Copa America. Pada 2019 lalu, ia sukses membawa Brasil menjadi juara di ajang Copa America. Ini merupakan gelar juara Copa America pertama Brasil sejak di tahun 2007 silam. Besar harapan publik Brasil terhadap Leonardo Tite untuk bisa mempersembahkan trofi juara Piala Dunia ke-6. Namun sayangnya, ia gagal mewujudkan harapan tersebut.